Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kembali lagi bersama kita pada acara Tatanan Talk Show Show with Duta Kebidanan. bersama saya Aulia Putri Wulandari Masud Dan saya Rojwa Nabila. Senang banget nih rasanya bisa menyambut teman-teman semua pada acara hari ini. Betul sekali. Hari ini kita memiliki kesempatan yang istimewa untuk berbincang dengan Wakil Himpunan Mahasiswa Jurusan Kebidanan. Dalam acara hari ini, kita akan mendalami berbagai topik menarik seputar kebidanan dan bagaimana mahasiswa bisa berkontribusi dalam perubahan positif di bidang organisasi. Sebelumnya ada yang tahu belum nih dengan salah satu mahasiswi jurusan kebidanan kita yang sangat kita cintai dan kita banggain. Kira-kira siapa nih Kak namanya? Boleh di-spill? Kak Nur Anissa Jupita. Baik, selamat pagi Kakak. Gimana kabarnya? Pagi, baik aja. Baik, hari ini mungkin kita akan berbincang santai dengan kakaknya seputar dengan jurusan kebidanan dan lainnya. Topiknya ini sangat menarik karena bagaimana mahasiswa bisa berkontribusi dalam perubahan positif di bidang organisasinya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, boleh kakak perkenalkan diri kakak dulu nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Nur Anissa Jopita atau biasa dipanggil Jopita. Saat ini aku di himpunan menjabat sebagai wakil ketua. Salam kenal semuanya. Halo Kak, salam kenal. Untuk memulai acara pada kali ini, mungkin kita langsung saja mengajak berbincang santai nih. Karena kemungkinan teman-teman di rumah penasaran siapa sih sebenarnya Kak Jupita ini? Pasti penasaran banget ya nih. Betul sekali. Oke, kita mulai ya. Mari Kak, kita mulai. Oke. Bagaimana sih pandangan kakak terhadap jurusan kebidanan, jurusan kita sendiri? Oke, pandangan terhadap jurusan kebidanan ya. Sebenarnya pandangannya ini agak complicated ya, karena dari awal memang nggak ada niatan mau masuk jurusan kebidanan pada awalnya. Ya, jadi waktu itu pikir aku ya, bidan itu adalah suatu profesi yang aku nggak lihat gitu. Aku taunya kan ya, untuk tenaga kesehatan kita tahunya itu ada perawat, dokter gitu kan ya. Betul. Kalau bidan tuh nggak terbesit sama sekali waktu itu. Nah, pada saat bukan pemilihan sih, pendaftaran kampus ya, nggak ada terbesit sama sekali sebenarnya mau masuk ke bidan ini, apalagi ke Poltek ini ya. Tapi saat itu apa ya, waktu itu kakakku tuh baru lahiran. Nah, terus aku lihat itu yang bantu itu bidan. Dan aku lihat kayak, ini nakes ini nih profesinya apa gitu, perawat atau apa gitu. Aku tanya ke kakakku, ternyata yang tolong itu bidan gitu. Terus aku bilang, oh kayaknya nih bidan ini urusannya sama anak kecil gitu ya. Aku pikir ya dari awalnya tuh bidan itu adalah suatu profesi yang menolong ibu bersalin yang menerima bayi-bayi lucu ya, Iya, seperti betul itu. sekali Kak. Tapi setelah aku jalani sampai semester ini ya, ternyata bidan itu bukan hanya itu. Bukan hanya cuma profesi yang menolong ibu bersalin sampai dia nifas atau sampai dia menopause, tapi bidan itu lebih dari itu ternyata. Ternyata kita sebagai bidan itu dituntut harus bisa semuanya, ya, Iya, bisa betul sekali. semuanya. Karena dalam suatu wilayah, apalagi saat ini ya, di daerah desa-desa itu orang lebih banyak kalau berobat itu ke bidan. Ya, apalagi Iya. kan kalau kita lihat-lihat ya di desa lebih banyak bidan kan ya daripada Iya, dokter. betul sekali Iya Kak. kan ya. Lebih. Jadi menurut aku bidan itu bukan hanya suatu profesi menolong aja, tapi bidan itu lebih daripada itu, seperti itu. Masya Allah sekali. Berarti Iya. belum ada terbesit sebelumnya untuk memilih bidan ya Kak? Nggak Sebelum ada.
tadi Malah melihat? pikirannya maunya dokter. Iya, maunya dokter. Oke. Cuman kita tahu kan ya, dokter ya biayanya Iya, mahal ya. Sekali. Ya jadinya mungkin apa ya, kemarin itu kita coba nakes tapi nggak mau perawat waktu itu karena pikirnya waktu itu perawat kan pasti banyak ya, sudah ya. Iya, Pikirnya betul, ya udah betul. bidan aja gitu. Nggak tahu nggak ada rezekinya juga di sini. Alhamdulillah. Iya, Ada alhamdulillahnya gitu. rezekinya di sini ya, Kak. Iya. Baik, mungkin ada apa sih memotivasi Kakak memilih jurusan ini? Tadi, mungkin yang benar-benar sampai Kakak tuh benar-benar kayaknya aku harus masuk deh ke jurusan bidan ini. Oke. Sebenarnya yang kayak aku bilang di awal tadi nggak ada motivasi sebenarnya. Lebih ke apa ya? Ini sebenarnya agak lucu ya. Waktu itu waktu pas pendaftaran ya aku tuh ikut temen aku itu semuanya pada ikut masuk Poltek gitu. Ya. Awalnya aku memang ngincarnya tuh di Unlam. Ya, kan kita tahu kan ya Kalsel ya biasanya universitas ternama Unlam ya, atau Betul enggak sekali. Uniska ya, atau enggak UIN gitu. Terus kata teman aku, kita masuk Poltek aja gitu. Ya udah, coba-coba kan ya cari rezeki. Siapa tahu ada masuk gitu. Nah, karena di Poltek ini ada 6 jurusan, dan kebetulan teman-teman aku itu udah milih jurusannya semua. Ada dari gizi, perawat, kesling, TLM. Nah, yang sisa ada bidan sama kesgi. Ya, Nah, prinsip aku waktu itu adalah aku nggak mau satu sama jurusan sama satu dengan teman yang teman-temannya dari sebelum satu tadi. SMA gitu. Jadi aku pikir, aku nggak bisa ini masuk kesehatan gigi, karena aku nggak paham sama sekali Sama masalah gigi. Kalau bidan kayaknya menarik gitu kan, apalagi kayaknya bidan ini kan semuanya cewek ya. iya, betul Iya, sekali. aku pikir kayaknya asik deh masuk gitu. Apalagi kan pikirannya tadi bayi, ya megang bayi Iya, gitu. Jadinya ya bertemu udah bayi aku pilih selalu. bidan aja gitu. Sama ada juga sih bilang dari keluarga bilangnya kayaknya kamu bagusnya masuknya bidan aja gitu. Karena ya bidan pasti ada aura apa bilangnya aura keibuan Aura ya keibuan. bilangnya kayak bisa beradaptasi cepat dengan anak kecil, Iya, dengan orang tua betul. seperti itu. Ya sudah, aku pilih bidan aja gitu. Ya alhamdulillah rezekinya masuk dan jalani aja sampai akhir gitu. Alhamdulillah masuk ya, Kak. Iya. Memang rezekinya sudah Iya. berada di sini. Alhamdulillah ya Kak. Bagaimana sih Kak time management Kakak yang efektif dalam membagi waktu antara akademik, organisasi, khususnya mahasiswi kebidanan? Oke, manajemen waktu ya. Berbicara tentang mahasiswi kebidanan, sebenarnya satu Indonesia kayaknya tahu ya betapa sibuknya kita sebagai mahasiswa kebidanan, di mana dipadati oleh jadwal akademik sama jadwal praktik ya. Iya, betul Apalagi sekali. kita-kita yang memilih untuk mengikuti organisasi ini sebenarnya orang-orang pilihan ya. Karena apa ya, tidak mudah menjalani sebagai mahasiswa kebidanan saja, itu tidak mudah, apalagi mahasiswa kebidanan yang masuk organisasi seperti itu, karena kan kita harus membagi waktu mana yang lebih penting, mana yang mungkin bisa kita tunda dulu sebentar. Kalau untuk aku sendiri manajemen waktunya sih apa ya, mungkin lebih ke apa yang lebih prioritas dulu. Karena ya kembali lagi aku masuk di jurusan kebidanan karena alasan yang tadi aku sebutkan, dan juga alasan aku masuk hima karena ingin menambah pengalaman kan ya. Iya, betul sekali. Tapi apa ya, aku nggak bisa masuk hima kalau aku nggak jadi mahasiswa kebidanan, ya kan ya. Iya. Jadi fokus aku adalah aku mau menuntaskan sebisa mungkin apa yang dipadatkan pada aku sebagai aku mahasiswa kebidanan. Jabatan aku sebagai wakil akan aku usahakan sebaik mungkin, walaupun namanya manusia pasti ada kurangnya ya. Ada yang nggak dikejarkan, ada juga yang nggak diperhatikan seperti itu. Jadi lebih memprioritaskan apa yang lebih dibebankan sebenarnya ya, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa kebidanan itu aja dulu. Kemudian antara praktik ya pastinya ya, apalagi kita di kampus Poltekkes yang pastinya mendidik dan mendadak ya. Betul sekali. Iya, Kita mendidik tidak dan kaget. mendadak. Jadi kita tuh harus siap setiap kali apabila dikasih jadwal praktik yang mendadak gitu. Jadinya kan kita tuh cuma bisa merencanakan.
tapi Poltek ada rencana gitu seperti itu. Jadi apa yang kita rencanakan, misalnya kita mau mengusung suatu prokja atau apa, ternyata ada jadwal praktik, maka kita undur kan ya. Iya, Yang betul. awalnya itu adalah prioritas kita pertama, maka harus diganti Harus pada ganti. prioritas baru seperti itu. Jadi sebenarnya kelihatannya agak melalaikan tanggung jawab yang lain. Cuman karena terbatas waktu yang sangat singkat dan juga beban tanggung jawab yang banyak, kayaknya harus lebih memilih apa yang harus dikerjakan lebih dulu seperti itu. Apalagi ya tadi di kita ya mahasiswa kebidanan sudah ada akademik ya, praktik, tugas, laporannya ya, apalagi prokja-prokjanya, tapi apapun itu tetap harus semangat ya menjalaninya. Setelah praktik dikerjakan laporannya, saat praktik juga dikerjakan dinasnya, saat organisasi juga dikerjakan prokjanya. Intinya kita tuh harus selalu semangat seperti itu. Harus tetap menjalaninya walaupun Iya, begitu. walaupun capek ya. Iya, betul sekali, Kak. Iya. Nah, karena tadi Kakak ada bilang karena banyaknya kegiatan kita pada jurusan ini, mungkin ada kali ya sedikit kayak stres gitu ya, Kak. Mungkin ada pasti ya. Iya, stres tuh pasti ya. Stres itu manusiawi sebenarnya. Iya, betul sekali. Setiap manusia pasti ada stres gitu. Betul. Gimana sih cara Kakak untuk mengatasinya nih? Sekian banyaknya tugas selalu didatangkan, lalu prokja dan lain sebagainya, ditambah nih stresnya kita juga dan harus menjalani itu setiap hari. Iya, sebenarnya cara kita menangani stres itu beda-beda ya setiap orang. Iya. Mungkin cara aku ini efektif di aku, tapi nggak memungkinkan juga cara aku ini efektif di kalian atau teman-teman yang lain ya. Mungkin cara aku adalah, kalau aku ya caranya tuh tidur. Iya, aku nggak mau pusing. Kalau aku stres, aku mau tidur. Aku bilang gitu. Karena aku pikir ini kalau dunia ini kerjanya terlalu cepat ya, kayaknya aku butuh rehat sebentar deh. Kayaknya tidur sebentar nggak dosa deh, aku bilangnya gitu. Jadi ya udah, kalau aku stres banget nih, mumet segala macam, walaupun ya banyak tanggung jawab, tapi aku bilang aku perlu tidur. Aku kalau aku tidur, aku habis tidur aku bisa ngerjainnya sebentar aja gitu. Daripada kita ngerjainnya ya dalam kondisi stres, berat, nggak fokus, jadinya kan hasil kerja kita nggak maksimal ya. Iya, jadi kacau mungkin Iya, bisa jadinya terlaksanakan dengan baik. apalagi aku nih tipe yang apa ya, agak teliti kalau ngerjain sesuatu. Misalnya kalau ngerjain laporan itu harus sesuai apa yang aku mau dulu gitu. Baru aku kerjakan yang lain gitu. Itulah yang membuat sebenarnya proses aku tuh lama, karena ada tidur tadi. Kalau orang kan ya ada juga beberapa yang stresnya healing, atau mungkin pergi kemana-mana, atau mungkin kemana aja gitu ya, cara melampiaskan stresnya beda-beda. Tapi kalau aku tidur, kalau enggak ya udah jalan aja makan angin gitu. Atau enggak cuma seharian aja nggak ngapa-ngapain. Iya, jadi kayak misalnya nih ada weekend kan, aku tuh dituntut banyak tugas, ya sudah aku nyediain 1 hari buat aku jadi manusia normal gitu. Kayak aku cuma mau bangun tidur, sarapan dengan biasa tanpa ada beban, ya udah sampai malam, besoknya lanjut lagi tuh yang banyak tugas seperti itu. Nah, bisa aja nih guys, cara tadi kalian lakukan, siapa tahu mungkin lebih efektif juga seperti tadi tidur, jalan, makan angin. Dan iya, tapi sebenarnya mungkin bagi beberapa orang cara stresku ini kayaknya males ya. Daripada melampiaskan stres, kayaknya lebih ke orang yang males ya. Tapi bagi aku ya udah gitu, karena dengan tidur stres kita itu berkurang, otak kita itu istirahat ya, jadinya badan tuh lebih enteng gitu, daripada kita memforsir diri harus ngerjain deadline segini segini segini, daripada kita nantinya sakit gitu. Iya betul juga sih Kak. Aku paling nggak mau aku tuh sakit gitu. Emang siapa sih Kak yang mau sakit? Betul sekali. Emang sih karena kakaknya ini juga kebetulan sebagai jabatannya wakil himpunan mahasiswa dari jurusan kebidanan, jadi padat sekali ya guys. Tambah tugas-tugas kita di jurusan itu sangatlah banyak. Betul sekali Kak.
Otak istirahat, badan pun juga harus istirahat ya Kak. Iya, jangan diporsir ya. Iya betul. Kalau istirahat teman-teman. Betul sekali. Nah, sebagai mahasiswi jurusan kebidanan ini Kak, pengalaman berharga apa yang Kakak dapatkan sebagai mahasiswa kebidanan pada saat ini? Oh, pengalaman ya, Iya. sebenarnya banyak ya. Tapi mungkin bisa di highlight itu adalah sebenarnya dulu tuh aku nggak sama sekali interest sama masuk organisasi. Oke. Dari SD sampai SMA sama sekali nggak masuk organisasi karena aku pikir kayak ngapain sih masuk organisasi, capek tahu gitu kan. Betul. Terus juga pulangnya malam atau apa, dan juga kebetulan waktu itu orang tuaku ngelarang aku buat masuk organisasi karena bilangnya nanti nggak fokus sama sekolah gitu, nanti mungkin kalau sudah kuliah baru bisa gitu, biar bisa fleksibel gitu. Karena kan Iya. kita waktu sekolah kan ya ada tuntutan tugas, PR Betul. ya kayak gitu. Karena kalau lengah sedikit bisa tinggal kelas gitu. Iya betul sekali. Jadi ya udah gitu. Terus juga nggak expect juga sama sekali karena apa ya, sebagai mahasiswa kebidanan ternyata diberi kepercayaan dan tanggung jawab sebagai wakil ketua hima ya juga, karena sebelumnya nggak ada pengalaman sama sekali untuk ikut di organisasi. Iya tadi karena nggak ada bayangan gimana masuk organisasi, ternyata alhamdulillahnya dapat jabatan yang lumayan tinggi sebagai wakil ketua hima itu menurut aku cukup mendapat banyak sorotan ya dari teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain kayak wah wakil nih gitu. Sebenarnya agak nggak nyaman ya karena masih belum beradaptasi, tapi sekarang sudah mulai beradaptasi. Dan juga mungkin pengalaman yang lain itu adalah di lahan praktik. Iya, karena kita kan ya jurusan kebidanan itu ada beberapa praktik di lahan, mau di puskes atau di rumah sakit ya. Iya, betul. Menurut aku apa ya, pengalaman yang benar-benar cuma bisa didapatkan sama mahasiswa kebidanan itu adalah kita tuh dikasih kesempatan untuk melihat momen kelahiran bayi gitu loh. Karena iya, menurut aku kelahiran bayi itu sakral loh. Karena dari ibu itu hamil, ia itu kan menunggu ya 9 bulan ya. Iya. Yang mengetahui update apakah ibu itu baik-baik aja atau kandungannya baik-baik aja itu siapa? Bidan kan ya? Ya, jadi kayak kita tuh memantau hadiah pemberian dari Tuhan gitu. Terus juga ketika saat melahirkan, orang pertama yang menyambut pemberian Tuhan itu bidan gitu. Jadi kayak saat menerima bayi tuh ya di tangan gitu, kayak Masya Allah ini makhluk ciptaanmu indah banget gitu. Apalagi prosesnya, yang siapa sih yang nggak ngelihat proses melahirkan tuh rasanya ngilu, sedih, terharu ya, melihat perjuangan seorang ibu dan keluarga mendukung ibu tuh rasanya kayak gitu, kayak ayo gitu. Karena momen itu tuh menegangkan banget sebenarnya, karena salah sedikit bisa fatal. Betul. Iya, karena ada 2 nyawa ya, bayi dan ibunya gitu. Dan itu menurut aku sih yang apa ya, pengalaman yang sebenarnya nggak bisa aku lupakan kalau aku nggak masuk kebidanan sebenarnya. Mungkin ada profesi lain seperti perawat ya yang bisa gitu, tapi menurut aku ada tanggung jawab terkhususkan sendiri untuk bidan gitu dalam proses melahirkan ya, seperti itu. Dan apa ya, rasa senang ketika pasien itu bilang terima kasih Bu Bidan, terima kasih Ded, itu ada kepuasan tersendiri ya, iya, Kak. rasanya kayak seneng banget ya iya, Kak. apalagi kan dari kita membimbing dari ibunya hamil, konsul bagaimana cara menjaga kehamilan sampai proses persalinan, itu tuh kayak apa ya, kita menunggu ibu ini, apakah ibu ini bisa lahiran dengan normal, seakan-akan kita tuh bagian dari keluarga ibu tuh juga gitu. Jadi ada kedekatan tersendiri gitu antara kita sebagai bidan dan juga pasien, seperti itu. Jadi ada rasa kepuasan, apalagi mendengar suara tangisan bayi yang menggelegar itu ya, kayak ya Allah gitu. Seneng banget gitu. Iya, seneng banget sebenarnya. Sangat amat puas apabila bayinya tuh lahir dengan selamat dan normal. Iya, semuanya normal, ibunya sehat, bayinya sehat, iya, keluarga senang, bidan senang, ya kan ya. Yang sedih itu ketika apa ya,
kita nolong gitu, ada ibunya nggak kuat atau apa kan kita tuh harus ngasih dukungan psikososial ya, Betul. kayak ayo ibu sebentar Pasti lagi bisa. bayinya lahir gitu, harus terus ngasih senyuman, ngasih semangat gitu. Jadi sebenarnya sebagai bidan tuh kita tuh harus selalu semangat gitu, harus ngasih apa ya, hal-hal positif kepada ibunya gitu. Iya. Karena tidak sedikit juga ibu-ibu yang tidak kuat gitu Iya melahirkannya. betul. Jadi kayak sedikit-sedikit nanti aku nggak kuat Bu Bidan, aku nggak Mm-mm. kuat. Ya sudah kan kita mengikuti apa maunya pasien kan ya. Iya, Iya betul kayak gitu. Kalau sekali. misalnya pasiennya memang tidak kuat maka kita rujuk seperti itu. Iya. Tapi agak sedih ya Iya, langsung sebenarnya. terlepaskan jadinya. Iya, karena kita bimbing dari hamil itu sampai mau melahirkan Melahirkan. ternyata memang ada suatu kondisi yang tidak bisa kita kendalikan ya. Iya. Jadi kita cuma mendoakan yang terbaik aja. Itu sih menurut aku hal istimewa kita sebagai mahasiswa kebidanan sebenarnya. Sangat amat spesial sekali pengalaman dari kakak ini. Mungkin mengharukan juga bagi kita karena Iya, melihat prosesnya tadi ya kak, iya. langsung secara nyata kita Mm-mm. lihat. Mm-mm. Perjuangan seorang ibu ya kak ya. Iya, Betul ternyata sekali. perjuangan seorang ibu tuh nggak mudah loh. Iya, Iya, betul banget. karena dari awal hamil ibu itu harus menahan rasa sakit ya pertama, apalagi kayak mual ataupun Betul. pokoknya adaptasi pada trimester 1 itu rasanya nggak enak gitu karena harus mual apalagi nggak nafsu makan berat badan turun gitu, terus juga sampai trimester 2 sampai trimester 3 tuh begitu banyak lagi kan ya, ada yang nyeri pinggang, ada yang susah tidur sampai melahirkan itu. Menurut aku proses dari hamil sampai melahirkan itu sakit ya, Sakit walaupun sih. hamil itu adalah suatu hal yang membahagiakan, tapi menurut aku itu sakit gitu. Karena kan ada bayi ya di rahim Iya, kita betul. yang terus berkembang setiap harinya sampai melahirkan. Melahirkan pun ternyata sakit. Ya seperti bayangan orang-orang pada umumnya ya, melahirkan itu sesakit itu. Tapi itulah apa ya, perjuangan seorang ibu dan juga harkat seorang perempuan, karena laki-laki nggak Nggak bisa, bisa. laki-laki nggak bisa hamil, nggak bisa Nggak bisa melahirkan. melahirkan. Nah itulah spesialnya perempuan sebenarnya. Jadi apa ya, dari aku sebagai mahasiswa kebidanan melihat perjuangan seorang ibu tuh lebih respect sama ibu-ibu ya, apalagi respect sama wanita juga karena Iya. menahan rasa sakit itu luar biasa. Selama Rasa 9 sakit, bulan lagi ya iya kak. 9 bulan, apalagi proses melahirkan itu walaupun singkat tapi itu taruhannya nyawa gitu. Betul. Jadi teman-teman di rumah atau yang lainnya, tolong kalau ibunya ada di rumah tolong disayangi banget ya, karena perjuangan ibu tuh sama sekali nggak mudah, apalagi setelah kita lahir ibu mengasih itu sakit lagi. Iya. Iya kan, ada yang asinya nggak keluar Iya. atau keluhan lainnya, terus juga masa nipas, perdarahan ya keluar seperti itu. Jadi apa ya, lebih hormati aja ibumu dan wanita yang lain, kita ya sesama wanita. Nah itu guys, perlu diingat, kalian harus menghormati ibu kalian yang ada di rumah. Karena perjuangan seorang ibu itu tidak mudah ya kak ya. Betul sekali. Dan nggak bisa tergantikan, dibayarkan pun nggak bisa. Iya. Karena itu sangat-sangat spesial yang kita miliki. Iya. Oke. Bagaimana sih kak cara kakak mengoptimalkan waktu dan produktivitas kakak sebagai mahasiswi kebidanan sekaligus wakil ketua himpunan jurusan kebidanan? Mengoptimalkan waktu ya. Iya. Mengoptimalkan waktunya mungkin di aku mungkin lebih ke sistem blok. Jadi kayak aku tuh memblokkan jam. Misalnya di jam 1 sampai jam 3 aku fokus ngapain. Maka itu harus selesai sampai jam itu. Kalau misalnya nggak selesai mungkin aku kasih lebihan waktu, misalnya aku misalnya nih dikasih tugas buat ngerjain ini. Aku ngasih waktu kalau nggak dari jam 1, kalau sampai jam 3 itu harus selesai. Kalau misalnya nggak selesai, ya udah ganti tugas yang lain. Kayak gitu. Berarti kita lanjut untuk mengerjakan yang lain gitu, karena aku memblokkan waktu aku gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah selesai sampai jam 3 itu, maka langsung aja lanjut yang lain. Bukan yang kayak misalnya nih, ini nggak selesai,
kita harus selesaikan dulu itu. Kalau menurut aku kalau gitu nggak selesai-selesai yang lain. Betul Iya kan ya? sekali. Karena ya tadi aku bilang aku lumayan lama ngerjainnya gitu. Jadi sistem blok waktu seperti itu. Menurut aku itu optimal ya. Ada juga yang sistem apa ya namanya tuh Pomodoro. Pomodoro. Teknik Pomodoro itu tuh adalah teknik yang kurang lebih memblok waktu juga sama seperti Oke. itu. Menurut aku lebih efektif seperti itu untuk mengoptimalkan ya. Mungkin ada kayak adik-adik gimana cara mengoptimalkannya? Mungkin kita beda ya, bisa sharing juga kita. Oke, kalau saya sendiri ya Kak, sebenarnya sama memblokkan waktu karena menurut saya itu lebih efektif. Dan juga karena kebetulan saya ikut organisasi juga sama kayak Kakak, jadi ya sistem blok itu sangat efektif untuk dilakukan, apalagi kita sebagai mahasiswa jurusan kebidanan. Iya. Kalau kamu? Saya sendiri juga persis sama juga seperti kakak. Saya akan mengerjakan tugas apa gini yang terlebih dahulu dulu yang penting. Terus selanjutnya lanjutkan lagi yang selanjutnya gitu tugasnya. Oke, jadi kurang lebih sama ya Iya sebenarnya ya. Kak, karena itu Iya. lebih efektif menurut saya. Tapi mungkin cara kita nggak efektif bagi beberapa teman yang lain gitu. Oke. Ya, jadi jangan dianggap serius ya. Iya betul sekali. Iya. Ini hanya mungkin saran kali ya Iya, Kak. saran. Mungkin bisa Iya, bisa dicoba. dicoba. Iya. Oke. Mungkin kita bisa break sebentar Oke. untuk kakaknya karena dari tadi kita banyak banget nih Nah, bincang-bincangnya oh iya. Kak, takutnya seret ya Kak. Bisa aja minum, dipersilakan Oke. Kakak. Kembali lagi bersama acara kita yaitu Tatanan Talk Show with Duta Kebidanan. Setelah kakak tadi banyak sekali Berbincang-bincang. betul mengasih tahu pengalaman-pengalaman yang sangat amat berkesan bagi kita. Mungkin setelah menempuh pendidikan ini di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, apakah ada rencana kira-kira ke depannya bagaimana Kak? Untuk rencana, Iya. sebenarnya untuk saat ini ya, apalagi aku udah semester 5 ya, D3 ya, sebenarnya sisa 1 semester lagi lulus. Pikirannya untuk saat ini mungkin cari kerja aja dulu. Oke. Iya, cari kerja, coba cari pengalaman di praktik bidan, seperti itu. Sebenarnya ada pikiran untuk lanjut langsung ke ambil alih jenjang ya. Iya, betul. Alih jenjang, cuman kayaknya otaknya nggak siap. Karena capek. Iya, betul. Iya, capek gitu. Jadi kayak mau cari pengalaman lain dulu. Kayak di praktek lahan gimana, seperti itu. Itu sih fokus aku sekarang lebih, Mencari pengalaman. iya, mencari pengalaman dulu. Nambah wawasan juga ya Kak. Kalau misal ada Skill. rezeki lebih, Lanjut. iya lanjut Gas gitu. terus ya Kak. Tapi nggak apa ya, sebenarnya nggak memungkinkan juga apakah aku tetap di jalur kebidanan ya, seperti ya nggak berarti- memungkinkan karena ya tergantung rezeki ya. Iya, Tapi betul aku sekali. usahakan untuk tetap cari pengalaman dari apa sesuai jalur, maksudnya sesuai jalur kebidanan kayak gitu, kayak cari pengalaman di tempat praktik bidan atau di puskes atau di lainnya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada rezeki di lain ya sudah kita ambil ya. Iya. Apakah ada terbesit Kak emang selain mengambil kebidanan ini? Nggak ada sih sebenarnya, lebih ke apalagi apa ya, profesi sekarang kan ya orang apa ya, menurut aku profesi sekarang nggak bisa ditebak Betul banget karena mungkin penampilannya orang pedagang kita nggak tahu apakah mungkin income-nya lebih besar daripada pengusaha seperti Iya. itu, daripada pekerja di kantoran, kantoran. seperti itu. Jadi ikuti Alur aja deh. dan Iya. rezeki juga ya Iya, Kak. tetap usaha juga sih. Kalau misalnya ada lowongan ya sudah kita coba. Kalau memang ada rezekinya ya alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah kita fokus cari pengalaman. Baik kakak, sebagai seberapa penting sih
Menurut kakak, dukungan dari orang sekitar seperti keluarga, teman dalam pencapaian target Target apa ini? Mungkin akademik? akademik. Oh iya. Yang pasti jadi mahasiswa kebidanan itu sebenarnya sangat memakan mental ya. Kayak rasa capeknya tuh nggak kelar-kelar, kayak aduh ini Selalu capek banget datang. gitu, selalu datang, kayaknya butuh dukungan apa ya, dukungan sosial gitu, dukungan mental dari keluarga gitu. Dan kebetulan alhamdulillahnya aku itu eh, memiliki keluarga yang cukup mendukung aku sebagai mahasiswa kebidanan, dan juga dari keluarga-keluarga, mungkin dari paman-paman dan tante-tante aku itu semuanya mendukung, bahkan mendoakan aku. Itu sih yang sebenarnya kenapa aku bisa sampai di titik ini, karena dukungan dari mereka, doa-doa dari mereka ya kayak gitu. Walaupun sebenarnya kuliah sebagai mahasiswa jurusan kebidanan tanpa ada dukungan Dukungan dari orang orang tua sebenarnya itu capek ya. Jadi, untuk kayak dari jurusan lain juga mungkin lebih banyak kalau ngeluh ke orang tua gitu iya ya. betul. Kalau aku nggak bisa karena udah orang tua aku nggak ada kan ya. Jadi ya udah, jadi dukungan dari keluarga itu benar-benar mensupport aku, kayak nggak apa-apa gitu, capek sedikit nggak apa-apa, nanti kamu bisa kok membuktikan pada orang tuamu kalau kamu bisa kok jadi orang yang berbakti, yang sukses seperti itu. Eh, Khususnya pada paman-paman dan tante-tante aku yang alhamdulillah membiayai aku kuliah sampai detik ini. Makasih banyak ya sebenarnya, karena tanpa ada bantuan dari mereka aku nggak bisa kuliah. Nggak bisa sampai Iya, detik nggak ini ya bisa Kak, sampai ini, nggak bisa gitu. Iya, karena doa-doa dari kakak-kakakku juga yang lain-lainnya itu, menurut aku kayak ada apa ya, doa spiritual sendiri ke aku. Itulah kenapa aku tuh selalu menganggap apa yang keluar dari mulut mereka itu adalah sakral. Ya, jadi kayak kalau mereka mendoakan aku yang terbaik, berarti aku harus melakukan yang terbaik. Kalau betul. mereka bilang semangat, berarti aku harus semangat, karena ya cuma mereka aja lagi yang aku punya gitu. Itu aja sih, apa ya, lebih sebenarnya ada beban tersendiri karena kan menerima banyak bantuan ya Iya, dari keluarga. keluarga-keluarga yang lain. Karena kalau aku nggak berhasil, banyak yang dikecewakan nih yang di belakangannya. Jadinya aku saat ini sih prinsipnya mencoba sesuai apa ya, sesuai batas aku. Misalnya aku memang sampai batasnya segitu, ya sudah, aku nggak bisa lebih kayak kayak orang yang mungkin lebih sukses, lebih maju daripada aku gitu. Karena kan kita setiap orang punya jalan kehidupannya masing-masing ya. Iya, betul banget. Ada yang mungkin mulus saja, ada juga yang mungkin harus Berkelok-kelok, iya. berkelok-kelok atau ditimpa masalah dulu baru bisa sukses. Aku nggak tahu apakah aku jalur yang pertama atau jalur yang kedua, karena menurut aku ya inilah hidup aku gitu, aku yang menjalaninya gitu, dan cuma aku aja yang kuat. Mm-mm. Aku pun belum tentu juga kalau bisa hidup sebagai Rajwa, bisa sebagai siapa, Ulan. Bulan, Wulan. Mulan. Ih, Iya, sebagai Mulan seperti itu nggak bisa, dan Najwa juga nggak bisa hidup kayak aku gitu. Jadi kita iya, punya cerita hidup kita masing-masing. masing-masing sebenarnya. Kita punya kesedihan dan masalah masing-masing yang kita pendam, yang nggak semuanya harus kita ceritakan ke semua orang ya Iya, gitu. betul Tapi banget. apapun itu kita tetap harus menjadi orang yang berusaha dan apa ya, memberikan yang terbaik sesuai porsi kita, sesuai kemampuan kita lah gitu. Jadi nggak bisa naruh ekspektasi yang tinggi-tinggi, karena namanya juga manusia ya, kita bukan robot yang harus bisa menghasilkan suatu yang sempurna, karena pasti ada suatu kesalahan. Menurut aku kesalahan itu Iya. pasti seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya turut berduka cita ya, Kak, Ya atas nggak apa-apa, beliau. ya nggak apa-apa. Em, Mungkin bisa dijelaskan, Kak, atau di-spill nih tips untuk menjaga kesehatan mental dan fisik bagi Kakak, apalagi Kakak tadi Oh yang ya, iya. seperti dijelaskan. Untuk masalah mental sebenarnya
Dari awal aku kuliah tuh sebenarnya kacau karena ada latar belakang tadi kan ya, Baik. latar belakangnya seperti itu. Tapi aku coba lihat ke depan kayak eh, hidup ini terus berjalan seperti itu. Betul. Walaupun ada yang meninggalkan kita, ada yang pergi, tapi kita tetap harus eh, berjalan ke depan seperti itu. Karena kita masih ada hari esok, Iya, ya benar. kan ya. Ada Kita hari harus esok. hidup untuk hari esok. Eh, nggak usah berpikir untuk hidup ke depannya gimana. Tapi kita pikirkan kita esok itu Besok. hidupnya gimana gitu. Pikirkan makan buat besok aja kita kadang bingung. Besok makan apa ya? Seperti itu kan Betul ya. banget. Besok aku ngapain ya? Apalagi kan ke depannya. Mungkin bisa dijadikan target untuk ke depannya, tapi menurut aku fokus kita saat ini adalah bagaimana apa yang kita lakukan hari ini itu akan menuai apa yang kita dapatkan besok ya, Besok. seperti itu. Jadi cara menjaga mental tuh beda-beda. Kalau aku yang pertama tadi dari cara aku menghilangkan stres, tidur ya. Tidur. Karena menurut aku dengan tidur aku rasa aku stabil. Semuanya stabil dari otak sampai badan aku rehat gitu. Dan itulah cara aku gitu. Tapi mungkin ada juga yang kemana-mana atau apapun itu. Tapi caranya adalah dengan melihat ke belakang lagi apa yang sudah kita lalui seperti itu. Kayak mungkin hari ini sulit, hari ini susah, tapi dilihat kembali kembali ke belakang ternyata kita bisa melewati hari-hari yang susah itu, hari-hari yang mungkin kita pikir kita nggak bisa melewatinya. Iya, betul Jadi banget. menurut aku itu adalah suatu dorongan sendiri kayak, oh aku bisa kok ngelewatin yang kemarin, kenapa aku nggak bisa yang ini? Mungkin rasa takut, gugup, dan apa ya, cemas itu pasti ada ya, apalagi kalau misalnya dihadapkan pada suatu tanggung jawab yang besar pasti cemas, aku harus gimana, ini harus gimana. Tapi kembali lagi, ya udah aku ngelakuin sesuai apa yang aku mau. Kalau misalnya hasilnya nggak maksimal ya sudah, itulah batas aku, seperti itu. Oke. Jadi nggak usah yang menyalahkan diri, kenapa aku gini, kenapa aku itu. Mungkin bisa di awal sedikit kayak, kenapa sih aku itu aku harus ini, karena penyesalan itu perlu. Iya, betul banget. Penyesalan itu kita perlu ya teman-teman, karena sebagai apa ya, perbaikan diri. Jadi seperti itu. Jadi lihat lagi ke belakang kalau kita sudah melewati hal-hal yang sulit lainnya, dan juga lihat lagi orang-orang di belakang kita yang mendorong kita sampai saat ini, seperti keluarga, teman-teman ya, yang mendukung kita untuk terus, ayo bisa, yuk bisa. Itu menurut aku ada dorongan tersendiri seperti itu. Karena dengan begitu dari mentalnya aku yang awalnya hancur dan aku pikir aku nggak bisa hidup sampai hari esok, pikirnya nih saking rusaknya banget mental aku, tapi pikirnya kayak ya sudah, berdoa aja, kamu ada Allah, kamu berdoa mungkin bisa dipermudah hidupmu, seperti itu. Sudah aku amalkan itu, ya sudah, kalau misalnya yang terjadi ya sudah yang terjadi, mungkin itu memang rencana dari Tuhan ya, Tuhan. seperti itu. Dan mau kada mau ya kita jalani Kita aja jalan. seperti itu. Mau nangis ya sudah, nangis Nangis nangis, silakan. marah-marah, emosi itu manusiawi. Jadi kalau aku mau marah aku marah, kesal-kesal. Jadi bukan tipe yang dipendam. Oke. Bukan tipe yang dipendam. Jadi kalau aku nangis, aku marah, tapi aku nggak bisa marah di hadapan orangnya langsung. Ya, nggak bisa marah di hadapannya orang langsung seperti itu. Jadi mungkin lebih ke pendam diri, terus nanti keluarin Dikeluarkan semuanya. semuanya. Mungkin bisa teriak, makan, tidur, Tidur. pokoknya langsung lampiaskan aja semuanya. Daripada dipendam kan jadi Dipendam. penyakit. Ya, Betul banget. Jadi dipendam jadi makin sakit penyakit. yang ada ya, Iya, Kak. jadinya beban pikiran. Karena beban pikiran lalunya mentalnya nggak kuat, mentalnya lemah. Jadi ya sudah, apa yang mengganggu pikiran kita kita keluarkan, kita cari sesuatu yang menyenangkan, bisa happy-happy sama temen, nongki, atau mungkin main-main ke mall ya, main-main Iya. Trans Studio bisa aja tuh kalau ada uangnya. Ya, Betul banget. iya, shopping-shopping sepertinya kita wanita ini suka ya. Iya. Walaupun cuma window shopping, ini harganya berapa, ini harganya berapa, tapi nggak beli. Sekedar menanyakan. Iya, tapi ada kepuasan tersendiri, menurut aku itu udah bisa memperbaiki mental kita juga gitu. Penting kita senang, apapun yang Iya, kita lakukan betul kita banget. senang, seperti itu. Jangan sampai mental kita down. Kalau misalnya down kan juga nggak apa-apa, mungkin bisa bangkit lagi. Nggak apa-apa Iya. down, nggak apa-apa kita
fokuskan mau nangis, mau Iya, kesal, betul. mau marah, kita lampiaskan saat itu. Tapi ya sudah cukup sedihnya sampai di situ. Kita bangkit lagi, kita senang lagi ya. Karena selama jantung kita berdetak ya, yang hembusan napas masih terasa, maka hidup masih akan tetap terus berjalan. Iya, betul sekali. Berarti untuk melihat ke belakang sebenarnya tidak masalah ya Kak, Iya, untuk menambah semangat aja kita nih. mm-mm. Sebagai pacuan kalau aku sudah ngelewatin ini nih, Iya. kayaknya aku harus bisa. Aku kayaknya bisa ngelewatin yang ini. Aku harus bisa. Optimis aja. Nah, betul sekali teman-teman. Harus tetap optimis walaupun mental kita tuh tetap masih down dan rusak dan lain Iya, sebagainya. Kita harus tetap jalanin itu, tetap semangat karena kalau bukan kita siapa lagi? iya. Di akhir pun walaupun kita punya banyak dukungan dari keluarga, yang bisa merubah diri kita ya tetap diri Kita kita diri sendiri. sendiri ya. Walaupun banyak dukungan, kamu nggak boleh kayak gitu, kamu harus kayak gini. Ya kalau dari dirinya sendiri nggak Gak mau bisa, berubah, gak mau. ya nggak bisa dipaksa. Ya, Betul. batu aja pun kalau kita bilangin gitu kalau misalnya kita, ayo batu kamu berubah jadi mentega, kalau batunya nggak mau, nggak Gak bisa. bisa. Jadi tergantung pada kemauan diri sendiri. Kalau misalnya dia dapat dukungan positif dari keluarga, dari teman-teman, dari semuanya, dari support ekonomi atau segala macamnya, tapi dari diri dia nggak ada perubahan, ya sudah. Mau digimanakan lagi Iya, ya itu Kak? kan hidup dia, pilihan hidup dia gitu. Kita sebagai teman ataupun keluarga cukup memberitahu apa yang terbaik. Kalau misalnya dia ngambil, ya sudah. Kalau misalnya dia nggak ngambil, ya sudah. Kan ya kembali lagi pada pilihan hidup dia, Iya, betul pilihan hidup banget. kita masing-masing. Apa sih Kak harapan Kakak untuk jurusan kebidanan dan mahasiswi jurusan kebidanan selanjutnya ke depan? Harapannya yang pasti sebagai mahasiswa kebidanan inginnya kita itu lebih kompeten, lebih apa ya, lebih baik lagi sebenarnya. Karena sebagai mahasiswa kebidanan kita harus bisa mengantongi skill-skill yang kita dapatkan dari kampus ya. Iya, betul banget. Karena skill-skill dari kampus itu berbeda dengan di lapangan. Iya. Jadi harapannya bisa lebih mempersiapkan lagi diri sebagai mahasiswa kebidanan itu tidak mudah. Karena kita harus fokus dengan apa yang ada yang dibebankan dengan kita sebagai mahasiswa kebidanan, tanggung jawab kita karena sebagai mahasiswa kebidanan itu adalah profesi seumur hidup. Sekali kita masuk sebagai mahasiswa kebidanan, maka itulah profesi kita. Bukan seperti mahasiswa-mahasiswa perguruan yang umum lainnya seperti itu. Karena kan kalau perguruan umum kita bisa mencar kemana aja. Iya, betul banget. Kalau bidan sudah Di berarti jalan memang itu. profesi kita bidan. Tapi kembali lagi bidan tidak cuma itu. Bidan banyak sekali cabang pekerjaannya, tidak cuma menolong persalinan sampai melahirkan bayi sampai nipas, tapi bidan itu lebih daripada itu. Tergantung bagaimana kita mengembangkan diri kita di masyarakat seperti itu. Betul banget. Di bidan nggak hanya penolong ya Kak, bisa jadi Iya, konsultan juga. Kayak iya. buat yang lagi patah hati mungkin bisa juga konsultasi ke Bisa, bidan. bahkan sekarang banyak juga bidan yang ngambil apa ya, klinik kecantikan juga, yang belajar Oh, juga oke. yang tentang kecantikan. Ada juga bidan yang berprofesi sebagai dosen ya. Iya, Ada betul juga banget. yang berprofesi sebagai apa ya itu, narasumber ataupun konselor yang sering keluar negeri. Menurut aku itu luar biasa karena Wow. bidan itu dia tadi tagline-nya bukan cuma melahirkan bayi, karena pasti pikiran orang, oh bidan dia pasti profesinya cuma Cuma melahirkan melahirkan, perempuan, melahirkan bayi. hanya Seperti itu menolong ya cukup persalinan di itu situ aja, saja. tapi bidan itu lebih daripada itu. Hmm. Ya tinggal tergantung bagaimana kita mengembangkan profesi kita. Karena banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan dengan nama bidan di nama kita seperti itu. Ada kesan dan pesan gak Kak untuk Duta Kebidanan 2004 ini? Oke, untuk kesannya yang pasti karena Duta Kebidanan kita tahun ini benar-benar luar biasa sebenarnya. Insya Allah. Karena di tahun-tahun sebelumnya
aku nggak tahu ya, mungkin karena tahun-tahun sebelumnya itu karena COVID, jadinya nggak ada duta kebidanan seperti itu. Jadi baru di tahun ini yang benar-benar official ada duta kebidanan seperti itu dan benar-benar ada prokjanya. Dan itu sebenarnya adalah kepuasan tersendiri bagi aku yang menjabat sebagai wakil Hima karena adik-adik penerus Hima ini ternyata bisa juga sebagai duta. Iya. Iya, karena duta itu tidak mudah ya. Betul banget. Kita harus selalu berpenampilan baik, berperilaku baik, layaknya seorang duta ya, Iya. seperti itu. Kalau kakak sih harapannya pasti lebih baik lagi, terus tingkatkan apa yang ingin dilakukan dalam suatu prokjanya, jangan takut untuk mencoba hal baru, seperti talk show kita hari ini sebenarnya ada suatu prokja yang benar-benar luar biasa ya, karena dari dulu aku tuh pengen ada talk show seperti ini di kebidanan karena kita mahasiswa kebidanan ini banyak banget mahasiswi-mahasiswi yang berprestasi seperti Kak Diana yang Iya, kemarin ya, betul ada juga banget. mahasiswi-mahasiswi yang lainnya yang lebih berprestasi lagi. Itulah kenapa menurut aku dengan adanya talk show ini nih sebenarnya eh, membuktikan bahwa duta kebidanan ini memperkenalkan mahasiswi-mahasiswi kebidanan yang berprestasi ini kepada semua Semua orang, orang. pada umum seperti itu. Jadi orang tuh tahu, oh ternyata jurusan kebidanan ada orang yang seperti ini, Iya, ada betul orang yang seperti banget. ini, yang mungkin membuka pikiran lagi bahwa mahasiswi kebidanan itu cuma cuma kuliah aja seperti itu, tapi bisa juga berprestasi seperti Kakak Diana yang kemarin ya sampai jadi mahasiswa berprestasi Prestasi. nasional ya. Seperti itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Kalau harapan Betul. Kakak yang pastinya untuk teman-teman yang nonton jangan takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Kita tidak tahu kalau kita tidak mencoba, siapa tahu di situ ada tempat kita yang sebenarnya dikhususkan untuk kita. Iya, Ya, betul banget. seperti apa ya yang nanti mungkin ada juga dari kemahasiswaan akan menginformasikan itu pasti untuk perlombaan-perlombaan nasional. Jadi untuk teman-teman yang lain, untuk adik-adik juga, jangan takut untuk ikut dan mengikuti. Mungkin di awal agak menakutkan karena banyaknya beban-beban penugasan dari lomba Lomba-lomba tersebut. tersebut. Tapi kalau kita sanggup, berarti kita sanggup seperti itu. Kita harus membuktikan gitu. Kalau misalnya tidak menang pun tidak apa-apa. Yang penting kita Kita mencoba, mencoba. iya gitu. Tidak mesti kita, wah aku masuk ini nih, masuk lomba ini aku harus seperti mahasiswa yang lain yang berprestasi. Seperti yang aku bilang, kita punya cerita hidup yang Ceritanya. beda-beda ya. Mungkin dia sampai mahasiswa berprestasi, mungkin aku cukup di sini. Siapa tahu aku ngambil jalur yang lain, yang Betul. lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi yang pasti harapannya lebih banyak konten-konten yang berkreatif lagi, lebih kreatif lagi karena sebagai duta itu adalah tonjolan ya, orang-orang pilihan yang dipilih dari seluruh mahasiswa jurusan kebidanan yang ada di Poltekkes kita ini untuk menunjukkan diri di acara-acara. Jadi orang tahu, oh siapa duta cantik itu, siapa duta menawan itu, oh itu dari jurusan Jurusan kebidanan, kebidanan. gitu. Siapa sih duta yang berbakat itu dari kebidanan. Itu sebenarnya walaupun bukan aku yang disebut, tapi aku bangga. Oh karena itu adalah adik-adik dari jurusan kebidanan. Itu merupakan hal-hal yang luar biasa. Karena kita di Poltekkes ini ada begitu banyak mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi lainnya, tapi ada nama jurusan kebidanan itu merupakan suatu kepuasan tersendiri karena bidan pasti dipandang cuma cewek semua, Iya. cuma cewek semua mah gampang lah, Iya, nggak betul perlu banget. Pasti diremehkan ya, Kak. iya. Jadi wanita itu, kita sebagai jurusan kebidanan ini membuktikan bahwa wanita itu nggak lemah. Ya kita kuat gitu karena dari semua kegiatan kita di jurusan kebidanan itu kembali lagi kita cuma wanita semuanya. Iya. Terus misalnya ya kalau kita di Poltek ya ada acara atau apa yang jurusan lain ada Ada cowoknya yang cowoknya. bisa membantu. Kalau cewek kita bidan nggak cuma mahasiswa bidan, kita bisa nukang, Iya, bisa betul banget. bisa kemana-mana kita ya. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan berat cowok, cewek yang mahasiswa bidan yang bisa ngelakuin. Ini menurut aku top karena luar biasanya mahasiswa kebidanan itu tadi. Apalagi sebagai duta itu karena ada tonjolan dari sekian banyaknya mahasiswa jurusan kebidanan.
Baik, sangat-sangat amat berkesan banget. Oke, sebelum kita menutup acara ini, kakak boleh ikut jargon kita dulu. Boleh? Jargonnya itu tatanan, talk show with Duta Kebidanan. Oke. Boleh dicoba dulu mungkin. Mhm. Oke. Tatanan. Talk show with Duta Kebidanan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Kakak atas Mhm. partisipasi dan perhatian teman-teman semua selama acara ini. Kami berharap perbincangan hangat kita ini memberikan wawasan baru dan inspirasi baru juga bagi kita semua dalam upaya tetap aktif berorganisasi di tengah padatnya jadwal kuliah kita, khususnya jurusan kebidanan. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Sekali lagi, kami sebagai perwakilan Duta Kebidanan mengucapkan terima kasih karena telah membersamai kami sampai akhir. Selamat melanjutkan kegiatan teman-teman dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Bye!